Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya di Seminar Nasional Pendidikan ini dengan judul Penerapan K3 dalam Praktik Menjahit Siswa Kelas 10 Satu Busana Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon pada tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Hairiah dengan NIM 202000705 dari Program Studi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Bagian bab 1, pendahuluan, di mana latar belakang tersebut diimplementasikan K3 merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan saat melakukan proses produksi dalam suatu industri. Salah satu resiko pada pekerjaan di laboratorium busana yaitu seperti tertusuk jarum, tersengat listrik, terkena gunting, dan lain-lainnya. Pada kurangnya penerapan K3 pada saat pembelajaran praktik menjahit akan berdampak negatif pada siswa dan mudah terkena kecelakaan saat praktik berlangsung. Jadi minimnya pengawasan secara maksimal membuat penerapan K3 menjadi kurang efektif dan menjadi faktor siswa dalam mengabaikan adanya K3. Jadi berdasarkan hasil observasi yang didapat peneliti terkait yaitu jadi fenomena tersebut menunjukkan bahwa perilaku K3 itu untuk diri sendiri siswa dan juga lingkungan praktik yang masih tergolong belum maksimal. Jadi sesuai dengan keadaan ruangan yang masih belum memenuhi SOP atau standar operasional prosedur. Nah, bagian identifikasi permasalahan tersebut yaitu adanya peluang terjadinya kecelakaan suatu pekerjaan yang disebabkan oleh siswa ketika tidak menerapkan K3. Yang kedua yaitu adalah terdapat siswa yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran pembuatan busana sehingga beresiko terjadinya suatu kecelakaan. Yang ketiga yaitu adalah kesadaran siswa tentang pentingnya penerapan pengetahuan K3 pada saat praktik menjahit di lab busana. Dan yang keempat yaitu adalah uh, faktor pendukung K3 di ruangan yang masih tergolong rendah. Dan yang kelima yaitu adalah lingkungan ruang praktek yang belum maksimal, tidak sesuai dengan SOP. Jadi untuk pembatasan masalah ini yaitu bagaimana penerapan K3 untuk diri sendiri siswa dan juga uh, lingkungan praktek menjahit. Yang untuk rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan perilaku K3 terhadap diri sendiri siswa dan yang kedua itu penerapan K3 dalam lingkungan kerja di ruang praktik menjahit kelas 10 Tata Busana di SMK Negeri 1 Sewon Bantul. Selanjutnya itu adalah bagian tujuan penelitian. Jadi bertujuan penerapan perilaku terhadap diri sendiri siswa kelas 10 Tata Busana di SMK Negeri 1 Sewon pada saat belajar praktik menjahit. Yang kedua yaitu penerapan K3 dalam lingkungan kerja di ruang praktek menjahit kelas 10 Tata Busana di SMK Negeri 1 Sewon. Selanjutnya itu adalah manfaat penelitian di mana terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga praktis. Yang dari teoritis tersebut adalah memberikan wawasan dan juga acuan terhadap dunia pendidikan di sekolah kejuruan terkhusus di bidang tata busana untuk dapat meningkatkan uh, penerapan K3. Terus yang kedua itu adalah manfaat praktis. Yang pertama itu adalah memberikan informasi beberapa jauh nih penerapan K3 yang ada di SMK Negeri 1 Sewon. Dan yang kedua yaitu adalah penerapan K3 pada pembelajaran praktik menjahit di SMK Negeri 1 Sewon. Yang selanjutnya adalah memberikan evaluasi aspek-aspek K3 yang diterapkan pada saat praktik menjahit. Di bagian bab 2 yaitu adalah kajian teori di mana ini ada 6. Yang pertama terkait K3, yang kedua yaitu adalah penerapan perilaku K3 terhadap pembelajaran praktik menjahit. Yang ketiga itu adalah kecelakaan dan pencegahan di ruang praktik menjahit. Yang keempat adalah APD atau alat pelindung diri. Yang kelima itu adalah kebersihan dan kesehatan pribadi dan yang keenam itu adalah kebersihan dan kesehatan di lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu adalah di bagian kerangka berpikir.
penerapan perilaku, kesehatan dan keselamatan kerja pada saat pembelajaran praktik menjahit, pada kerangka ini terbagi menjadi 2 yaitu untuk diri sendiri siswanya secara pribadi dan juga untuk lingkungan, praktek menjahit. Lalu disimpulkan, hasil penelitian dan dibahas. Untuk metode penelitian di bagian bab 3 itu jenis penelitian tersebut menggunakan, kualitatif dengan desain deskriptif, untuk tempatnya sendiri itu ada di SMK Negeri 1 Sewan Bantul dengan waktu kurang lebihnya 1 minggu. Nah, untuk sumber data itu bagian objek penelitian yaitu ada 3 orang, yaitu kepala jurusan tata busana, guru tata busana, dan juga, beberapa siswa 10 tata busana SMK Negeri 1 Sewon. Untuk sumber data tersebut, ada data primer dan juga data sekunder. Nah, untuk teknik pengumpulan data itu terbagi menjadi 3, menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, dan juga dokumentasi sebagai validitas dari wawancara observasi tersebut. Nah, untuk keabsahan data tersebut saya menggunakan 3 triangulasi, yang pertama triangulasi sumber, yang kedua itu triangulasi teknik, dan yang ketiga itu adalah triangulasi waktu. Nah, dari triangulasi sumber yaitu ada ketua jurusan, guru kelas, dan juga siswa. Nah, untuk triangulasi teknik yaitu ada wawancara, ada apa namanya, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, untuk triangulasi waktu sendiri yaitu ada pagi, ada siang, dan juga sore. Nah, untuk analisis data ini, dari data sumbernya yaitu model Miles and Huberton, yaitu ada data collection, data reduction, data display, completion, drawing, and verification. Nah, untuk bagian bab 4 yaitu hasil pembahasan dan penelitian. Yang pertama itu ada penerapan perilaku K3 terhadap diri sendiri siswa di SMK Negeri 1 Sewon. Di mana itu ada peranakannya, yang pertama adalah bagian perencanaan dan pelaksanaan. Nah, kita bahas terlebih dahulu di bagian perencanaan yaitu memuat terkait pemahaman K3. Jadi, guru dan siswa sudah memahami terkait K3. Jadi mereka mengimplementasikan K3 ketika melakukan pembelajaran praktek menjahit. Nah, untuk kebijakan sendiri mereka sudah mempunyai kebijakan di mana kebijakan tersebut tuh dipampang, di depan sekolah. Jadi mereka tuh sudah menerapkan kebijakan tersebut. Nah, di mana, setelah adanya kebijakan yaitu, memuat namanya peraturan dan sanksi-sanksi. Jadi, peraturan dan sanksinya ada di kelas, karena memang ditempel di beberapa ruangan kelas seperti di dinding, di luar sekolah, dan di luar sekolah, mohon maaf, di luar kelas seperti itu. Nah, untuk bagian pelaksanaannya itu, yang pertama itu ada kesehatan dan kebersihan siswa. Jadi, siswa sudah melaksanakan penerapan kesehatan dan kebersihan pada diri sendiri. Jadi, selain itu juga guru sudah memberikan himbauan nih untuk selalu tetap menjaga kebersihan diri dan juga kesehatan diri. Nah, untuk yang nomor 2 itu adalah penggunaan mesin jahit, siswa sudah benar-benar bisa mengoperasikan mesin jahit. Jadi dari, menyalakan stop kontak, ngeklik on, terus memanaskan sampai mengoperasikannya. Akan tetapi di bagian nomor 3 penggunaan APD, siswa belum menerapkan APD dan mereka tidak menggunakan APD. Jadi, ini adalah salah satu, permasalahannya juga. Nah, untuk, nomor 2-nya itu, yaitu ada penerapan perilaku K3 pada lingkungan kerja di ruang praktik menjahit SMK Negeri 1 Sewon, di mana itu ada, keberadaan ruangan praktik menjahit. Jadi, mungkin, untuk ruangannya tersebut tuh berbeda-beda gitu, tapi kan ada yang menggunakan kayak, ruangannya tuh ada yang kayak kelas-kelas aja, ada yang kelas dicampur sama ruang praktik. Tapi untuk itu tuh udah nyaman, bersih, dan memenuhi SOP tidak sempit dan juga, ini sangat kondusif. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah bagian B, itu bentuk kecelakaan yang timbul akibat, eee mohon maaf, bentuk kecelakaan yang timbul di dalam ruangan praktik menjahit. Nah, seperti yang dilihat, untuk kecelakaan tersebut tuh memang, sering kayak tertusuk jarum, terkena gunting, terkena sayatan listrik, terkena sayatan gunting, terkena arus listrik, terkena kena panasnya matahari. Jadi, hal tersebut tuh kayak misal kayak teman-teman mengobrol dan bercanda, itu kan salah satu potensi,
menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, untuk yang C itu bentuk penanganan kecelakaan kerja di ruang praktik menjahit. Jadi, untuk pihak guru tuh sudah mampu menangani dan memahami tersebut kayak kecelakaannya nih masih terkategori ringan, sedang, dan juga besar. Kalau masih ringan dan sedang bisa dilakukan secara mandiri di sekolahan, di UKS mungkin dilakukan secara mandiri. Akan tetapi jika mungkin masalahnya besar dan harus ditempatkan ke klinik atau dirujuk ke rumah sakit, seperti itu. Nah, untuk bentuk tanggung jawab tersebut, jadi guru sudah memberikan himbauan, kayak informasi terkait tanggung jawab siswa dalam menjaga kesehatan kebersihan diri, serta lingkungan tempat praktik menjahit. Siswa juga sudah memenuhi tanggung jawab untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri dengan baik dan benar. Untuk kesimpulannya, yaitu adalah penerapan perilaku K3 terhadap diri sendiri siswa terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Nah, akan tetapi tahap perencanaan yang pertama adalah, perilaku K3 untuk mereka pemahaman K3 sudah memahami K3 seperti itu dari gurunya dan juga siswanya sudah mengimplementasikan K3 pada saat berada di luar ruangan praktik menjahit. Nah, untuk, kebijakan sendiri sudah memuat peraturan dan sanksi yang berlaku di mana, eee, ditempel-tempel di ruangan kelas, di dinding, bahkan di ruang praktik menjahit dan sebagainya. Nah, yang tahap kedua itu adalah pelaksanaan penerapan perilaku K3 pada diri sendiri, dilihat dari beberapa aspek yaitu kebiasaan, kesehatan dan kebersihan diri sendiri di mana memiliki tujuan sebagai bentuk usaha untuk menjaga diri dari berbagai macam penyakit yang akan timbul. Jadi sudah dilaksanakan dan, dipahami dan diimplementasikan juga. Jadi penggunaan mesin jahit, mereka sudah memahami gitu, udah benar-benar terlatih. Nah, untuk APD-nya sendiri mungkin ini masih belum maksimal ya, karena memang, APD sendiri itu akan dibuat sendiri oleh siswanya nanti sesuai dengan materi yang akan, apa namanya, diajukan oleh guru pada pembelajaran tersebut. Nah, untuk penerapan perilaku K3 dalam lingkungan kerja di ruang praktik menjahit di SMP Negeri 1 Taiwan memiliki beberapa aspek, yaitu harus diperhatikan. Adapun aspeknya, yaitu memahami kesehatan lingkungan, praktik di mana sebagai tempat praktik harus disesuaikan juga dengan SOP K3 yang berlaku. Ini memang udah betul dan benar gitu, sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana ruangan berbeda tersebut tidak ada kendala pada saat berada di ruangan tersebut. Jadi terus mampu mengetahui bentuk kecelakaan yang timbul di ruangan menjahit, dan juga pencegahannya kecelakaan yang timbul sehingga kecelakaan tersebut dapat ditangani dengan baik. Selain itu, aspek lain dalam penerapan K3 ini adalah lingkungan praktik dilihat dari tanggung jawab siswa dalam menjaga kebersihan di tempat menjahit sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, untuk saran saya kepada pihak sekolah dan juga guru, jadi kayak dari permasalahan yang ada, bisa lebih tegas dalam pengawasannya terhadap siswa apabila ada yang melanggar, peraturan. Terus kayak guru dan pihak sekolah memberikan himbauan secara berulang kepada siswa untuk selalu menjaga kesehatan diri dan kebersihan lingkungan yang baik itu, eee, baik di kelasnya, di ruang praktiknya, dan juga lainnya di lingkungan sekolah. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.